Nah, hari ini saya ingin membacakan sebuah nats Alkitab karena ayat ini ditulis oleh Paulus menceritakan tentang sebuah jemaat yang dia kagumi. Dan apa yang dikagumi itu yang saya mau untuk bagikan. Saya akan bacakan dan akan tertera juga di di dalam LCD, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 1 dan seterusnya yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus, ini Paulus ya, mendesak Titus untuk melanjutkan, mengunjungi, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Tapi ayat ke-7 yang menjadi ayat acuan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayatnya cuma 6-7 ayat. Tapi ini sesuatu yang diceritakan Paulus, kebanggaannya akan jemaat di Makedonia. Dan Paulus kagum, kekagumannya itu tertera dalam surat 2 Korintus 8 ini. Nah kalau Paulus kagum, saya lebih terkagum lagi. Karena benar-benar ini bertentangan dengan apa yang terjadi atau kecenderungan manusia. Apa yang tadi dikatakan dalam kelebihannya yang dibangga-banggakan oleh Paulus adalah kemurahan hati dari jemaat Makedonia. Kita balik ya dari ayat 1 ya. Jadi terjadi sesuatu yang dahsyat. Tapi bukan karena kekuatan mereka. Saya percaya Paulus pun mengatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Hari ini saya percaya jemaat Surabaya City Blessing itu saya rindu. Terus mengalami seperti apa yang dialami, menghidupi apa yang dihidupi oleh jemaat di Makedonia. Oleh kasih karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Mulai dari ayat 2 deh ya, kelebihannya itu apa? Yaitu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saya percaya zaman dahulu sampai sekarang sebagai anak Tuhan tuh tidak lepas dari ujian, ya, tantangan, kekurangan, penderitaan. Ya ini dikatakan penderitaan, berat lagi. Tapi sukacita mereka meluap. Wah ini bertentangan. Kita biasanya ada sukacita kalau kita hidupnya sedang baik-baik saja. Keadaan baik, keadaan keuangan baik, dompetnya penuh, gitu. Anaknya nurut,
Atau dapat pasangan yang baik. Apa pucuk di apa cinta tiba. Maksudnya gini, pengen nembak seseorang ini kayaknya doain ini terus jadi gitu. Sesuai dengan harapan. Wow, bersukacita ya. Tapi ini dicobai dengan berat dan banyak penderitaan, tapi sukacita meluap. Ternyata sukacita itu suatu pilihan. Sukacita itu bukan cuman emosi, karena kalau kita cuman perasaan, sukacita bisa hilang. Kalau ngikutin perasaan, sukacita bisa hilang. Lihat orang berkelahi, ya. Pernah lihat situasi di mana tidak harmonis dalam keluarga, tidak harmonis di dalam kebangsaan atau bangsa, ada ribut semua ya. Ada dendam, ada pertikaian, kita sukacita juga bisa hilang. Tapi yang lebih lagi adalah sukacita mereka itu meluap dan meskipun ini loh, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Arti kata mereka sangat miskin, di sini artinya berarti secara harta, secara keuangan, secara mungkin financial itu mungkin kurang. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini satu yang benar-benar mesti menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karena kita pikir nanti kalau suatu hari saya punya ini, saya akan memberikan lebih. Karena sekarang nggak bisa, sekarang banyak tagihan, ya kan. Jadi deg-degan, jantung berdebar di akhir bulan, betul ya. Dua hal yang membuat jantung berdegup, ingat. Satu, kalau jatuh cinta itu deg-degan. Ya saya ingat dulu kalau jatuh cinta kenapa ya deg-degan. Naksir seseorang, apalagi seseorang itu menyambut gitu, kayaknya memberi pengharapan gitu. Kayaknya deg-degan. Bapak Ibu ingat itu waktu Bapak Ibu masih muda? Saya udah lansia tapi saya masih ingat, deg-degan loh dulu ya. Nah yang kedua adalah deg-degan soalnya akhir bulan jatuhnya tempo semua ini. Listrik, terus apa lagi ya? Air, betul. Terus ini aduh pajak lagi ya. Kalau orang bijak bayar pajak, anak Tuhan jangan lupa bayar pajak ya. Tidak di endorse tapi bayarlah pajakmu gitu loh. Habis pajak pendapatan, tapi kalau punya rumah bayar pajak PBB lagi. Bayar pajak kendaraan, terus harga naik lagi semua. Katanya beras itu akan naik katanya. Duh, ada yang bilang, iya berarti sudah naik ya. Ya, oke. Gampang solusinya. Kurangi makan beras. Ya, bisa Bapak Ibu, bisa. Udah saya coba. Ya, manusia hidup bukan dari beras. Tapi yang lain, ya gado-gado, pecel, tapi tanpa nasi. Kan bisa gitu. Tapi istilahnya, ini miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk menjadi murah hati itu tidak tunggu kita menjadi banyak uang dulu. Karena uang ini sesuatu yang bukan menjadi standar kemurahan. Saya katakan sekali lagi, orang seringkali mendefinisikan, oh saya kaya kalau saya punya mobil. Ini definisi orang. Kalau punya mobil itu kaya. Kalau punya rumah, oh itu kaya. Gitu. Kalau punya pekerjaan yang mapan, itu kaya. Kalau bisa keluar negeri, itu sangat kaya. Kalau punya anak, oh ya kaya. Tapi kalau punya mantu, yang anaknya bos, itu lebih baik, lebih kaya. Lah itu asumsi dan memang pengharapan. Nah coba kalau sudah dapat kerjaan baik, sudah dapat mobil atau motor gitu ya, terus sudah dapat rumah. Mereka akan merasa, ya kita lah ya nggak usah ngomong mereka. Karena kita manusia cenderung untuk merasa kurang. Karena kecenderungan manusia itu tidak puas. Kalau rumahnya satu pengennya rumah dua. Ya Bapak Ibu, ini
kecenderungan manusia, tidak pernah puas. Nah, oleh sebab itu, ketamakan, itu namanya tamak sebetulnya ya, yang mana saya nggak melarang ya, orang tuh harus berusaha untuk yang terbaik. Berusaha untuk menabung punya rumah, itu bijaksana dan baik sekali. Ini saya nggak anti punya harta, tapi saya mau menjaga supaya Bapak Ibu masuk dalam konteks menjaga hati. Jangan sampai kita itu tuannya adalah harta, yaitu yang mamon, tapi tetap tuannya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memang kaya, yang memperkaya manusia untuk mendapatkan berkat, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dinikmati bersama. Benar loh, itu namanya gereja Surabaya City Black memberkati kota. Memberkati kota dimulai dengan memberkati yang terdekat. Jadi enggak apa-apa untuk diberkati, menjadi kaya secara financial, enggak masalah. Tetapi kalau berkat itu hanya dikaitkan dengan uang, yang mana kebanyakan begitu, maka tidak akan kita tuh bisa menjadi berkat. Ya, manusia tendensi untuk pengen lebih, nggak cukup. Padahal minggu lalu khotbahnya itu bahwa kita ingat loh ya, kita itu pengelola, bukan pemilik. Uangnya kita yang kita miliki, kita pengelola. Karena pemiliknya Tuhan, amin. Kita itu diberkati bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dinikmati sesama kita. Loh kok enak? Memang itulah bedanya anak Tuhan. Karena kalau punya kekayaan dinikmati sendiri, itu namanya tamak. Tetapi kalau punya harta dan murah hati, ya murah hati, saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan DNA-nya. Tuhan tuh kasih itu memberi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu sebagai anak Tuhan, diberkati untuk memberi, itu menolong sesama. Membuat diri itu sukacita. Kalau menolong bisa membantu orang, pernah nggak sih ngerasain ada orang yang butuh terus kita bantu, kok kita yang senang? Wow, itu berarti udah DNA-nya Tuhan. Menjadi teladan, menjadi serupa dengannya, itu on progress sedang berlangsung. Gitu. Nah, yang ketiga itu saya ingat minggu lalu dikatakan God is enough. Tuhan itu cukup, hanya Tuhan itu kita mencukupkan diri dengan hanya Tuhan. Nah ini yang pro and kontra, akan banyak kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan aja nggak cukup, Tuhan plus. Intinya adalah di sini. Kalau kita itu tidak tamak, berarti Tuhan segalanya. Karena tamak ini gini loh, asumsi bahwa semua yang diletakkan di tangan kita adalah untuk kita konsumsi. Ini bertolak belakang dengan jemaat Makedonia. Sudah nggak ada apa-apa di tangan, tetapi mereka itu ayat selanjutnya mengatakan mendesak. Ayat berapa ya? Ayat 3 kalau nggak salah. Mendesak. Iya. Mendesak untuk apa? Mau memberi. Loh, udah nggak ada di sini. Tapi mendesak untuk, karena tahu. Untuk, ini dia. Mendesak kepada kami, kepada Paulus dan timnya. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, luar biasa. Mereka tuh mendesak, udah gak ada apa-apa tapi mendesak. Maksudnya ngotot kepada Paulus, Timotius, dan murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau dong, ini kan kesempatan. Karena tahu bahwa murah hati itu berbicara tentang hati. Murah hati dimulai dari hati. Murah hati tidak dimulai dari dompet. Tapi bisa memang pakai dompet dan perlu kadang-kadang. Mau bermurah hati sekarang ini. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu. Terus oke, saya doakan aja. Nanti orangnya bilang, aku gak perlu doamu. Gitu loh.
Pernah bantuin orang yang lagi kesusahan tapi menjengkelkan gitu ya. Ini kok nggak selesai-selesai minta terus gitu ya. Saya tidak mau untuk orang tergantung ya kepada manusia meminta-minta. Tapi kalau ada yang sampai membutuhkan sesuatu, kita perlu tolong. Dan itu dimulai dari hati. Nah ini dia jemaat Makedonia. Ngotot, ngotot untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Nah ayat 5. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus, Timotius, dan timnya itu melihat, oh kalau keadaannya seperti ini, financial keuangannya, kita udah nggak usah neko-neko, udah gini aja lah. Punya pengharapan, punya bayangan, pasti dalam kekurangan mereka cuma bisa memberi gini. Ternyata harapan dan standarnya itu salah. Karena mereka memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh Paulus dan murid-muridnya. Ini yang menjadi contoh. Kok bisa begitu? Karena dua hal. Pertama, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Wow, jadi kalau pertama engkau mesti memberikan dirimu kepada Tuhan. Ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu pasti di dalam dirinya ada kerinduan untuk juga mempersembahkan diri untuk melayani. Nah ini dia, melayani. Gak bisa kalau kita itu berbicara begini ya, kalau urusan Tuhan itu antara saya dan Tuhan. Betul, Tuhan dan saya itu pribadi. Tidak bisa dihakimi kamu deket, kamu benar-benar mamon, kamu Tuhan. Enggak bisa, itu antara saudara dan Tuhan, itu pribadi. Tetapi saat kita pribadi mempersembahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tuh arahkan. Gak bisa tanpa sesama. Karena sebagai anak Tuhan kita tidak lepas dari sesamamu. Sesama dong. Suami istri, sesamamu adalah yang seranjang denganmu, serumah, sekamar. Yang punya anak, sesamamu, anakmu. Mertuamu atau mantumu juga sesamamu. Nah, tidak bisa kita hidup sendiri, tapi kita perlu murah hati untuk bisa melayani sesama. Amin. Termasuk gereja ini. Saya bersyukur gereja ini melewati masa-masa yang sulit ya. COVID, dari yang rame sampai sepi. Karena memang gak boleh ya, bukan sepi ya, memang dilarang lockdown. Sekarang udah bebas, bisa kembali beribadah. Itu sampai bisa kembali kursi dipenuhi ini karena Bapak Ibu mau melayani sesama. Mau melayani Tuhan betul, tetapi mau melayani sesama. Karena apa? Kalau cuma mau melayani Tuhan, Bapak Ibu pilih untuk online aja ya. Yang penting saya dengan Tuhan. Tetapi pergi ke gereja akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak kita harapkan dengan sahabat yang baik. Tapi bisa juga dengan orang-orang yang kita sebel. Ada yang kita senangi, ada yang kita sebel. Manusiawi itu. Karena apa? Ya aku gak suka sama dia. Kenapa? Ya dia menyinggung. Kenapa? Gak tahu pokoknya aku gak suka. Gak ada alasan pun bisa. Itulah manusia. Tapi biarlah jemaat Surabaya City Blessing menjadi jemaat seperti di Makedonia. Karena punya kemurahan hati. Ayat 7 yang menjadi inti dari ayat. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Saya percaya ini juga untuk saudara dan saya. Sebetulnya kita itu
kaya dalam segala sesuatu. Kalau cuman kaya dalam dompet uang, itu belum cukup. Kita perlu kaya dalam segala sesuatu. Nah ini dia, apakah kita kaya dalam iman? Percaya, situasi nggak baik, tetapi percaya Tuhan tetap baik. Bisa katanya kita dalam hidup ini sedang ngalamin yang namanya bokek, ya nggak ada uang. Tetapi mentalnya bukan mental orang yang miskin. Banyak loh orang kaya tapi mentalnya miskin. Orang kaya tapi nggak berani memberi. Saya melihat banyak orang yang hidupnya pas-pasan tetapi sangat kaya. Karena apa? Dilihat dari keberaniannya hidup dalam iman. Berani kalau hidup dalam iman tuh bukan nekat, tapi percaya. Percaya firman Tuhan. Nah saya katakan tadi ya antara mamon dan Tuhan. Seringkali kita kan nggak bisa katanya mengabdi kepada dua tuan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan kita. Ini kita mengabdi, tapi seringkali pernah nggak terpikir bahwa tanpa sadar ya, ini nggak disengaja, tanpa sadar uang itu yang menjadi segalanya. Karena apa? Kalau kita uangnya lagi sedikit, ya kalau lagi tidak ada uang kita panik, gitu ya. Saya nggak anti untuk orang mengelola keuangan, karena kalau kita mengelola dengan baik keuangan kita terima uang itu langsung dibagi-bagi. Ini untuk perpuluhan, ini untuk persembahan, ini untuk ditabung. Yang ini ditabung itu karena memang perlu ditabung. Yang ini harus diberikan karena ini untuk ditabur. Ada yang ditabur, ada yang ditabung, ada yang untuk dipakai. Nah itu sangat baik, itu mengelola dengan baik. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, ya. Karena keadaan ekonomi juga selalu berganti-ganti dan tidak ada kepastian tentang uang, ya. Kekayaan itu tidak selalu menghasilkan bisnis yang enak kelihatannya pun nanti satu saat bisa surut. Oleh sebab itu mengelola itu sangat baik. Tapi sekali kita khawatirnya tuh sampai deg-degannya sampai membuat kita sakit. Karena apa yang kita pikirkan bagaimana ini? Bagaimana ketakutan, kekhawatiran. Berarti kita tanpa sadar nyanyi lagu Engkaulah Tuhan. Tapi sebetulnya prakteknya adalah uanglah yang sudah menjadi Tuhan dan kita menjadi budaknya. Bukankah uang harusnya kita pakai justru uangnya yang budak, tapi kita sudah terbalik. Oleh sebab itu benar loh. Kemakmuran itu inti dari berkat yang dari Tuhan. Bukan kekayaan secara finansial. Kita ngomong berkat, itu selalu konotasinya uang, tapi kemakmuran. Itulah memang Tuhan rindukan agar anak Tuhan makmur. Makmur jiwa dan raga, mentalnya, perasaannya, kehendaknya, tahu dan bersandar hanya kepada firman Tuhan. Maka dia akan bisa berkata bukan apa yang aku miliki, tetapi siapa yang aku miliki. Bapak Ibu, kalau kita tahu, kita sering apa yang aku miliki ini yang mengganggu. Kalau apa yang aku miliki ini lengkap, kita tenang. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan harusnya siapa yang kita miliki, itu yang membuat kita tenang. Saya berkata gini bukan menjamin bahwa engkau akan hidupnya mulus, rekening selalu penuh, enggak. Tetapi hiduplah sebagaimana jemaat di Makedonia. Dia tetap berharap, tetap memberi, tetap murah hati. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan. Wow, maksudnya perkataan yang membangun. Seringkali kita perkataannya manis kalau semuanya baik-baik aja. Tapi kalau kita lagi mangkel, lagi bad mood, perkataannya kok juga membunuh. Perkataannya menyudutkan. Dan kadang-kadang
perkataannya membunuh. Ini terjadi, bisa terjadi dalam keluarga, saling membunuh. Bukan dengan pedang, bukan dengan pisau, tapi dengan perkataan. Tapi biarlah kita kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, knowledge. Pengetahuan itu pengenalan akan Tuhan. Itu sebuah pengetahuan yang luar biasa. Ya kan? Hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita beroleh hikmat karena kita baca firman Tuhan. Kita percaya. Kenapa kita khawatir? Kalau dibandingkan ayat yang atasnya tentang Mamon, benar tuh bawahnya berkata tentang kok ngapain kita khawatir? Burung di udara dia pelihara. Bukankah katanya tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita kok mikirinnya pakaian terus tubuh ini lebih penting. Lihat burung di udara, dia tidak bekerja. Pernah lihat burung sedang stres? Burung panik, depresi? Gak ada, burung tuh cicit cuit terus. Perhatikan, burung tidak menabur tapi dia tahu dan memang kenyataan ini ada supaya kita belajar Tuhan memelihara kita. Amin. Biarlah kita di dalam hidup ini memperkuat iman. Karena kita udah kaya, memperkuat perkataan yang sesuai kebenaran firman Tuhan yang membangun. Di dalam kekurangan tetap bisa menguatkan. Di dalam pengetahuan, ngerti firman Tuhan. Kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dikatakan dalam kesungguhan untuk membantu. Wow. Ternyata bisa aja kita membantu ya. Saya kasih contoh dari keluarga saya sendiri aja. Waktu anak-anak itu disuruh, ayo bantu, buang sampah, bersih-bersih. Gitu. Apakah mereka nurut? Ya nurut sih kadang. Kalau enggak katanya takut enggak dapat uang saku. Apalagi kalau deket-deket Chinese New Year nanti enggak dapat angpau gitu ya. Jadi tapi itu kesungguhannya enggak ada. Terpaksa. Demikian juga kita di dalam Kristus. Kita mau meneladani jemaat Makedonia. Sungguh-sungguh mau membantu. Bukankah hidup ini perlu untuk saling ya, saling menolong, saling membagi beban, saling menanggung. Ada sebuah penelitian secara kedokteran ini. Secara kedokteran. Bahwa dikatakan kalau orang itu ya memang ada yang sangat mudah dimengerti atau hati yang gembira adalah obat. Itu sering. Hati yang gembira adalah obat, kita sering. Kayaknya banyak orang medikal atau medis juga percaya, iya makanya harus jangan stres. Hati yang gembira lebih cepat membuat engkau sembuh itu ya. Tapi tahukah kita, waktu kita menolong orang, itu ada hormon yang dikeluarkan yang membuat kita tuh bahagia. Itu disebut loh di dalam penelitian medis. Makanya kalau ada orang yang sumpek terus ya, coba belajar untuk bermurah hati. Menolong itu, ya saya katakan jangan pikirannya menolong itu sesuatu yang berhubungan dengan uang aja. Saya mempraktekkan pagi-pagi hari kalau saya berjalan, ya berjalan berdua, ya memang saya sendiri tapi tetap berdua bersama Whisky. Saya jalan, di kompleks saya itu banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia, kebanyakan 60 tahun ke atas yang dipekerjakan sebagai menyapu. Daun-daun itu maksudnya daun di perumahan kami itu kan pasti keleleran gitu daunnya. Jadi mereka sapu. Sapu-sapu bersih gitu ya. Dan mereka tuh kebanyakan sangat sederhana. Dan ada satu yang saya berteman. Berteman tuh maksudnya gini. Kan yang disapu itu yang jalan raya. Tapi ada satu ibu ini yang selalu tugasnya di dekat saya. Jadi saya disapu yang dekat jalan. Tapi karena taman saya nggak banyak gitu ya. Nggak banyak.
dia sekalian ambil daun yang juga di taman saya. Jadi saya itu bersyukur gitu. Jadi kalau saya ada makanan lebih gitu, saya kan makanan gitu kadang berlebihan karena tinggal sini. Jadi saya berikan dan saya katakan, Bu, maaf loh ya, ini jatahnya satu orang tapi saya nggak habis. Saya bagi ibu ya, ini separuh tapi bisa, oh senang sekali, senang sekali. Nah memang waktu saya bagikan itu, kok saya yang senang. Padahal dianya, makasih ibu, makasih ibu, makasih. Oh jadi sering sekali dia tambah mampir. Nah terus di jalanan juga ada yang bapak-bapak. Nah, kalau saya jalan tuh kebanyakan mereka ramah sekali. Karena saya pertama kali yang saya berikan adalah saya katakan selamat pagi Pak gitu ya. Sarapan ya Pak, saya katakan itu. Saya merasa itu satu sesuatu yang baik. Saya katakan selamat pagi Pak. Sarapan ya Pak, karena kadang-kadang mereka datang dan mereka itu membalasnya itu lebih lebih dari yang saya harapkan. Iya, ya, iya Ma. Dia kalau panggil saya Ma, ya Ma. Sehat ya Ma. Ini saya kata-katanya saya copy nih. Sehat ya Ma, gitu ya. Alhamdulillah. Sehat ya Ma. Iya Pak. Yang penting sehat ya Pak, gitu. Nah, ada satu kali bapak yang sering nyopo saya, Ma, dari jauh dia panggil, Ma, ya saya selalu. Itu datang ke rumah saya, tok 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 gitu. Kenapa? Ma, saya butuh uang, Ma. Kenapa? Karena motor saya ini sedang rusak dan saya mesti betulin, gitu ya. Mesti betulin dan uangnya itu nggak cukup, Ma. Bayangin, 1 minggu itu saya cuma dibayar 70.000. 70.000 1 minggu bapak ini. Wah, terus tapi saya pinjem Mah, nanti saya kembalikan. Saya mikir, waduh kalau 70.000 1 bulan itu cuman nggak sampai, ya ilah nggak banyak ya. Masa gitu sekali ya sedikit, tapi akhirnya saya katakan ini loh Pak, saya nggak punya banyak, saya tidak bisa memberi uang untuk motornya ini. Tapi Pak, saya punya makanan. Kebetulan waktu itu nggak punya uang di rumah gitu loh. Kan kalau memberi harus cash, nggak bisa transfer ini orang. Duh Pak, saya tuh nggak punya gitu loh. Tapi ini Pak, saya kasih makanan ya untuk Bapak. Tapi saya tuh nggak punya, bener-bener nggak punya. Belum punya uang. Adanya itu ya cuma 20.000 atau 30.000. Ini aja Pak saya kasih. Tapi gini Pak, Bapak tahu nggak? Bapak kalau pinjem nanti ke orang lain, itu nanti mereka takutnya mereka nggak mau ngasih loh. Tapi Pak boleh nggak saya doakan ya, Bapak diberkati, tapi Bapak percaya, oke nanti ini motornya masih bisa jalan nggak? Masih katanya. Nah kan saya nggak detailnya nggak tahu kenapa rusak. Gini Pak, tunggu, jadi Bapak kan mau tunggu uang hasil gajian mingguan nanti bisa gitu kan, nanti bisa. Jadi kan oh maaf saya, 1 hari 70.000. Bukan 1 hari, bukan ya, jadi saya salah. 1 hari itu gajinya 70.000, itu tuh 1 hari gajinya. Jadi saya bilang Bapak berarti bisa dong tunggu nanti gajinya itu kan nanti keluar. Nanti didoain sampai gajinya keluar nanti. Nah jadi Bapak gak usah minta-minta, udah saya kasih makan, ya nasi apa dan uang 20.000. Nah setelah itu berselang Bapak Ibu, yang membuat saya bahagia itu, 1 hari saya ketemu lagi dari jauh. Wih, dia katakan, Pak Ma gitu, saya mau cerita Ma. Gitu. Di dalam hati kecil saya ada penyesalan loh dulu kenapa cuma 20.000. Tapi saya doakan. Ternyata mendoakan tuh luar biasa. Karena apa? Hasilnya Bapak itu bilang, Ma apa yang Mama katakan tuh bener loh. Saya nggak betulin dulu motornya. Saya terima, saya betulin. Tapi habis itu main yang dia cerita. Saya tuh dapat berkat loh, Isa ngomongnya berkat. Kenapa? Sekarang saya itu full. Banyak orang yang nunut antar jemput loh. Yang diantar jemput tuh siapa? Ini bapak-bapak, emak-emak yang juga nyapu tapi mereka enggak naik motor, enggak punya motor. Diberkati. Terima kasih dia. Saya kaget. Terima kasih Ma. Terima kasih nasihatnya. Saya ingat terus. Nah Bapak Ibu, ternyata kalau kita murah hati ya dalam keadaan terjepit nih, saya kebetulan nggak punya uang. Itu doa saya untuk dia.
Kan orang kalau udah kecepit, Pak saya doakan boleh ya. Kan Tuhan saya Tuhan Yesus, iya enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu loh. Gusti enggak apa-apa. Bapak Ibu, biarlah kita juga kaya dalam semua yang tadi disebutkan. Karena sesungguhnya itulah kehendak Tuhan dalam diri kita. Amin. Tuhan yang kaya rela mati juga untuk menebus kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Menjadi berkat, menjadi murah hati, enggak tunggu kaya. Tetapi karena kita sudah kaya, kita bisa memberkati dengan berbagai macam cara. Amin. Mari saya undang untuk musisi maju ke depan. Dan saya percaya kalau nanti kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu juga bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah. Bahkan dalam perjamuan kudus ini. Saya undang Pastor Hari untuk maju ke depan dan memimpin kita untuk perjamuan kudus. Haleluya, amin. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita ingin memberi karena kita berlebihan, Bapak Ibu ya. Kita memberi itu karena pertama-tama apa tadi? Apa tadi pertama-tama? Lupa ya. Pertama-tama kita baca ayat yang ke ini ya, ayat yang ke 3 ya. Ayat yang ke-5. Pertama-tama karena mereka memberikan diri mereka kepada siapa? Allah. Orang memberi, orang mengembalikan berkatnya Tuhan, kalau dia bukan menjadi milik Allah, enggak bisa. Di dunia ini banyak orang kaya, di dunia ini banyak orang punya uang, tapi tidak semua orang bisa memberikan sesuatu kepada pelayanan kepada Tuhan. Nah, orang yang bisa memberikan pelayanan kepada Tuhan, dia tahu persis karena dia ini miliknya Allah, bukan miliknya dirinya sendiri. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Sekali lagi siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima sama-sama. Yang belum terima bisa angkat tangan untuk bisa dilayani oleh tim asyir yang ada di belakang. Ada yang belum terima? Gak ada ya. Oke. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan kepada Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita lebih luar biasa lagi datang kepada Tuhan sebagai milik Allah yang sejati. Lihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Dari dasar hati kita yang paling dalam katakan sama-sama. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, roti ini adalah lambang tubuh darah Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu dipecah-pecahkan untuk kita, supaya kita yang berdosa ini bisa dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapat bagian yang terindah, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Sakramen perjamuan kudus ini bukan sebuah upacara biasa, tapi dia merupakan bukti bahwa kita ini menjadi milik Allah, karena tubuh Yesus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan cawan berisi anggur yang merupakan lambang darah Tuhan Yesus Kristus bisa mengangkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya kita benar-benar diperdamaikan kembali dengan Allah yang luar biasa. Yang olehnya kita juga bisa mengalahkan setiap kutuk-kutuk dosa di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Cawan yang olehnya Tuhan Yesus sendiri sudah berkorban 2000 tahun yang lalu. Darahnya tercurah untuk kita. Supaya kita, orang-orang yang terkutuk ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Setiap kelemahan-kelemahan kita bisa diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Setiap sakit penyakit kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan setiap pengharapan kita akan mendapat pengharapan yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya dengarkanlah firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang olehnya kita diperdamaikan dengan Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dari dalam hati kita yang paling dalam. Sebagai orang-orang yang telah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Milik pusaka Allah sendiri. Di mana tubuh dan darah Yesus sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi angkat hati kita, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita memberikan bukan karena kita hebat, Yes. bukan karena kita kaya, Yes. bukan karena kita luar biasa, tetapi Allah yang memiliki kita Yes. adalah Allah yang benar-benar memberikan hidupnya sepenuhnya untuk hidup kita. Dan oleh karena itu, kita yang telah menjadi milik Allah ini akan memberikan seluruh hidup kita, seluruh yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami benar-benar melihat, mendengar, dan menyimak bahwa kami ini adalah menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami sangat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk. Memberikan persembahan. Hari ini kita akan menyiapkan menyiapkan diri kita untuk kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan seperti firman Tuhan tadi yang sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita memberi bukan karena kita kaya ya, enggak. Tapi karena kita menjadi milik Tuhan pertama-tama. Yang kedua karena kita melihat ada banyak orang yang bisa dibantu lewat apa yang bisa kita berikan. Oleh karena itu sebelum kita memberikan persembahan saya ajak dan perpuluhan saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mengembalikan milik-Mu yang Tuhan izinkan untuk kami kelola, yaitu harta. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan itu bukan untuk supaya orang melihat kami menjadi orang yang hebat. Tapi untuk orang melihat bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah yang luar biasa. Dan oleh karena itu kami bersedia memberikan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk bisa kami berikan. Kami akan memberikan sepenuhnya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Bapak Ibu bisa memberikan ke kotak-kotak yang sudah disiapkan. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah onsite, welcome to church. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami. Kami ingin memberikan informasi. Ibadah SCB tema Raja Wali hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 diadakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita datang beribadah, menyatukan hati dan menerima berkat rohani bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jadikan momen ini sebagai waktu yang berharga untuk menyembah, bersyukur, dan menerima firman Tuhan bersama-sama. Jika Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengumuman yang telah disampaikan atau mengenai informasi yang lainnya, semua bisa Anda dapatkan dengan menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp berikut ini. Demikian pengumuman Blessing Center hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa ya tadi pengumuman yang ibadah satu kali. Jangan ada yang datang kepagian, jangan ada yang datang kesiangan. Gitu. Kalau datang kesiangan nggak dapat apa-apa. Kalau datang kepagian ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Bisa berfellowship dengan yang lain tapi ya gitu nggak ada orang. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kami diberkati luar biasa Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang daripadamu.
Kebenaran firman-Mu kami terima, sukacita pujian penyembahan pun juga kami terima. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melangkah minggu-minggu depan ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa, yang menyertai kami secara luar biasa. Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari semua yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.